Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kita di pelajaran IPA. Kali ini gue akan menyampaikan materi kita tentang KD 3.8 partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Apa kabar kalian semua? Semoga semua sehat walafiat. Dan kita mulai belajar pada hari ini. Apa itu partikel? Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi itu. Partikel dasar penyusun materi, baik pada benda maupun makhluk hidup, ada yang berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom adalah bagian terkecil yang menyusun materi. Sedangkan molekul adalah gabungan dari beberapa atom. Sedangkan ion adalah atom yang tidak netral, dengan kata lain atom yang sudah bermuatan. Ini adalah contoh gambar partikel yang terdapat pada benda padat. Kalau dilihat dari mikroskop elektron. Menurut John Dalton dalam teorinya tentang atom, bahwa atom itu ternyata menyusun unsur hanya satu macam, maka dikatakan partikel berbentuk atom. Apabila atom-atom bergabung dengan beberapa unsur, maka dikatakan partikel itu berbentuk molekul. Nah, di sini contohnya ada yang warna hijau dan merah bersatu. Maka di sini dikatakan partikel yang berbentuk molekul. Sedangkan yang tadi yang hanya warna merah saja atau hijau saja itu adalah partikel berbentuk atom. Sekarang kita lihat bagaimana susun partikel itu di dalam satu benda. Jika dia terdapat pada benda padat, partikel akan tersusun rapat, rapi, saling berdekatan, sehingga tidak memungkinkan adanya ruang gerak yang terlalu bebas. Akan tetapi kalau dia berada di dalam benda cair, dia lebih bisa bergerak antara satu dengan lain, tidak selalu saling berdekatan. Sebaliknya, kalau pada benda gas, antara satu partikel dengan partikel yang lain saling berjauhan, renggang, dan sifatnya ingin menjauh. Nah, ini adalah macam-macam partikel yang terdapat di dalam masing-masing benda. Atom dan partikel penyusunnya, yaitu partikel subatom. Kita perhatikan, tadi dikatakan oleh Dalton bahwa atom itu berbentuk bulat. Ternyata dari hasil penelitian dari para ahli yang lain, baik Rutherford, Thomson, Niels Bohr, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa atom itu adalah sebagai berikut. Tersusun atas beberapa bagian, yang paling luar dinamakan kulit atom. Pada kulit atom dijumpai adanya elektron yang bermuatan negatif. Elektron akan berputar-putar mengelilingi bagian yang berada di tengah yang dinamakan inti atom. Inti atom terdiri dari neutron yang tidak bermuatan atau netral, kemudian proton yang bermuatan positif. Ini adalah partikel subatom. Nomor atom dan nomor massa. Kita lihat di sini, untuk mengetahui nomor massa atau nomor atom dari suatu unsur, kalian bisa melihat di buku IPA kalian di semester 2. Di bagian paling belakang, di situ ada tertulis sistem periodik unsur-unsur kimia. Nah, di situ tercantum beberapa macam unsur kimia yang ditemukan di muka bumi. Mungkin masih ada yang belum tercantum karena belum ditemukan. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita ambil salah satu. Di sini Ibu mengambil unsur P. Lambangnya P. Nama unsurnya adalah fosfor. Di situ ada kata angka 15 dan angka 39.9738. Artinya 15 menyatakan nomor atom. Nomor atomnya 15 yang berarti memiliki
Jumlah proton 15, jumlah elektron 15. Sedangkan 30.9738 menyatakan nomor massa fosfor, yaitu jumlah dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Prinsip pembentukan molekul dan ion serta konfigurasi elektron. Kita untuk menentukan bagaimana pembentukan molekul atau ion, kita lihat dulu konfigurasi elektron. Elektron kita tahu tadi berada di dalam kulit atom. Kulit-kulit atom ini bisa berlapis-lapis. Di sini kita lihat ada K, L, M, N. Pada kulit K hanya maksimum diisi oleh 2 elektron. Kulit L semakin keluar diisi 8 elektron maksimal, M 18 elektron, dan N 32 elektron. Kita ambil contoh di sini ada Br. Apa itu Br? Coba kamu lihat di sistem periodik, yaitu bromin. Bromin memiliki nomor massa 80, nomor atom 35. Nah, nomor atom 35 kita sudah tahu tadi bahwa jumlah protonnya 35 dan jumlah elektron 35. Nah, di sini elektron maksimum di kulit yang pertama kulit K adalah 2. Di kulit L 8, berarti sudah 10. Di kulit M 18. 2 tambah 8 tambah 18, jawabannya 28. Tetapi jumlahnya kan 35, berarti di kulit yang paling luar yaitu di kulit N, dia tidak berjumlah 32, tetapi tinggal mengisi sampai 35, yaitu sebanyak 7 elektron. Jadi kalau ditanya berapakah elektron terluarnya, 7 untuk bromin. Sekarang kita lihat yang berikutnya, oksigen. Oksigen memiliki nomor massa 16, nomor atomnya 8. Maka kita lihat protonnya 8, otomatis elektronnya juga 8 kalau dia netral. Di kulit K 2, di kulit L 6. Sehingga jumlah kulit elektron terluar 6. Totalnya 8 elektron. Ini adalah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron inilah yang nanti digunakan untuk menentukan ikatan ion dan ikatan kovalen dari atom-atom tersebut. Ikatan ion yaitu ikatan yang terbentuk senyawa karena anion dan kanion berikatan. Anion dan kation. Bagaimana sampai terbentuk anion dan bagaimana terbentuk kation? Sekarang kita lihat dulu gambar berikut ini. Di sini ada atom Na, unsur Na, dan atom unsur Cl. Na nomor atomnya 11, sedangkan Cl nomor atomnya 17. Sekarang kita lihat pada kulit K, di natrium ada 2, di kulit L-nya ada 8, jadi 10. Tapi kan dia tadi memiliki elektron 11. Berarti di kulit paling luarnya adalah 1. Berarti dia kelebihan 1. Sedangkan pada Cl 17. Di kulit K-nya ada 2, di kulit L-nya ada 8, 10. Nah, kulit terluarnya 7. Di sini kita katakan dia kekurangan 1 agar mencukupi menjadi 8. Maka dia berikatan dengan Na. Na berikatan dengan Cl menggunakan 1 elektron. Dari Na dilepaskan menuju ke Cl. Mereka berikatan membentuk ikatan ion. Jadi saling mengisi. Sehingga jumlahnya pas 8 untuk Cl, sedangkan Na pas 8 paling luar. Jadi untuk membentuk ikatan tuh harus 8 di luarnya. Sebaliknya ikatan kovalen yaitu pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, di sini kita ambil contoh adalah
senyawa H2O, yaitu senyawa air. Di situ yang warna merah adalah oksigen, yang warna biru adalah hidrogen. Oksigennya ada 1, hidrogennya 2. Sekarang kita lihat dulu konfigurasi dari oksigen dan hidrogen. Oksigen memiliki 8 elektron. Berarti di kulit K-nya 2, di kulit L-nya ada 6. Sehingga supaya mencukupi 8, dia butuh 2. 1 diambil dari hidrogen, karena hidrogen cuma 1. Satu mereka dipakai berdua, maksimum 2. 1 dari oksigen, 1 dari hidrogen dipakai bersama-sama. Sedangkan yang satu lagi juga sama, 1 dari hidrogen, 1 dari oksigen dipakai bersama-sama. Sehingga oksigennya 8, hidrogennya 2. Adanya pemakaian elektron secara bersama-sama pada ikatan kovalen. Selanjutnya, cara mengidentifikasi unsur. Salah satu cara yang digunakan ahli adalah yaitu menggunakan uji nyala, yaitu nyala api. Nah, di sini kamu bisa melihat litium warnanya nila, natrium itu kuning, kalium itu keungu-unguan, rubidium itu pink, cesium biru, berilium putih, magnesium putih, kalsium agak oranye, boron itu hijau, dan seterusnya. Kamu bisa melihat bagaimana nyala apinya. Begitu pula dalam bentuk molekul. Senyawa litium klorida LiCl, warnanya merah. NaCl, natrium klorida kuning. KCl, kalium klorida ungu. RbCl, rubidium klorida sedikit keungu-unguan. Cesium Cl, warnanya ungu. CaCl2, kalsium klorida, kuning ke oren-orenan. SrCl2, strontium klorida, itu berwarna merah, dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan. Sifat zat, hubungannya dengan partikel penyusun dan strukturnya. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu beberapa sifat-sifat fisika dan sifat kimia pada suatu zat, ya. Sifat yang termasuk sifat fisika dari suatu benda atau suatu materi yang dinamakan yang pertama kerapatan. Kerapatannya ada hubungannya dengan massa jenis atau densitas, yaitu di mana molekul semakin rapat maka massa jenisnya semakin tinggi atau semakin besar. Contohnya besi dan kapas. Di sini kapas molekulnya tidak rapat, sedangkan besi molekulnya rapat. Sehingga massa jenis besi jauh lebih besar daripada massa jenis kapas. Jadi kerapatan menyatakan massa jenisnya. Kemudian yang kedua, kekerasan. Kekerasan itu diukur dengan menggunakan skala Mohs atau alat yang disebut sklerometer. Jadi kekerasan dari suatu benda ini kita lihat yang paling keras contohnya baja, 4,5 skala Mohs. Sedangkan yang tidak keras itu natrium 0,5 sampai 0,6. Itu untuk yang materi padat. Jadi kekerasan dari suatu benda. Kemudian sehingga kalau dia keras berarti dia yang susah dihancurkan. Elastisitas. Elastisitas itu biasanya apakah suatu materi atau benda itu mampu dibentuk atau diubah-ubah bentuknya sehingga ada dorongan atau gaya tarik, dia mampu dikembalikan ke bentuk awal kembali. Itu namanya elastisitas. Zat-zat yang memiliki elastisitas seperti es batu, kayu itu cenderung rendah, tidak elastis.
dibandingkan dengan karet atau polimer. Jadi mereka itu lebih cenderung untuk mudah dibentuk dan kembali lagi ke bentuk awal. Yang keempat, daya hantar. Di sini ada daya hantar panas, ada daya hantar listrik. Yang memiliki daya hantar listrik yang baik itu tembaga. Sedangkan daya hantar yang buruk misalkan isolator. Contohnya plastik, kayu. Itu adalah yang memiliki daya hantar yang kurang baik sehingga mereka cenderung dikatakan isolator. Selanjutnya yang ke-5, kemagnetan. Kemagnetan tentu hubungannya dengan magnet, kemampuan suatu zat untuk dapat dipengaruhi oleh medan magnet. Dalam hal ini sudah kita pelajari kemarin di awal, yaitu benda-benda ferromagnetik seperti besi, baja, kobalt, dan nikel. Nah, kalau kamu ditanya, emas bagaimana? Kemagnetannya kurang karena dia tidak ditarik oleh magnet. Selanjutnya viskositas yang keenam, yaitu kekentalan. Ukuran kekentalan fluida atau zat cair gas itu dinyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin besar viskositas suatu fluida, maka semakin sulit fluida atau cairan itu mengalir. Semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan oleh gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antara molekul zat cair sendiri. Sementara pada gas, viskositasnya justru sangat kuat, sehingga viskositas yang tinggi itu sangat rendah. Viskositas yang tinggi justru ditemui pada oli, madu. Nah, mereka cenderung kuat antara molekulnya saling tarik-menarik. Jadi gaya kohesi ya. Yang ketujuh, titik didih. Nah, titik didih suatu benda padat, benda cair, benda gas. Titik didihnya bagaimana? Kalau dia lebih besar dari 100 derajat berarti titik didihnya tinggi. Karena air 100 derajat Celcius. Kalau dia kurang dari 100 derajat Celcius, berarti titik didihnya rendah. Berikutnya titik beku, atau dari cair menjadi padat. Titik beku ini merupakan suhu pada tekanan tertentu zat cair berubah menjadi padat. Bahkan ada titik minus 16,3, dia baru bisa membeku. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Selanjutnya, titik leleh. Titik leleh tentu dari padat menjadi cair. Pada suhu berapa dia akan meleleh atau mencair. Kalau di sini aluminium 660 derajat Celcius. Kalau plastik 160 derajat Celcius pun sudah meleleh. Besi cukup tinggi 1539 derajat Celcius. Itulah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau benda. Sifat kimianya kita mulai dari kestabilan. Kestabilan di sini menyatakan bahwa zat tersebut mampu untuk mempertahankan diri dari perubahan atau dekomposisi di lingkungan alamiahnya ketika terkena udara, panas, cahaya, tekanan, kondisi yang lain, atau akibat reaksi alami yang dapat terjadi pada zat tersebut. Contoh nih, styrofoam.
itu jauh lebih stabil sehingga dipakai orang untuk membungkus makanan. Styrofoam jenis plastik yang mengandung senyawa kimia polistiren. Hasil berbagai penelitian sebenarnya diduga memicu munculnya kanker. Karena zat-zat di dalamnya ternyata jika bertemu dengan panas, plastik ini akan rusak. Jadi styrofoam digunakan sebagai pembungkus makanan sangat berbahaya. Walaupun dia tidak mudah rusak dalam arti akibat dari pekerjaan mikroorganisme secara biologi. Namun secara kimianya dia tidak stabil. Kemudian selanjutnya kereaktifan. Jadi ada benda-benda atau materi yang mudah terbakar, berarti itu dikatakan reaktif, atau mudah meledak. Karena suhu tertentu dia mudah meledak. Itu dinamakan materi atau benda-benda yang reaktif. Korosivitas. Korosivitas itu adalah sifat kimia apabila benda atau materi tersebut dikenai oleh cairan tertentu, dia akan mengalami perubahan, yaitu berkarat. Nah, contohnya besi ditumpahin air asam, maka besi tersebut mengalami perkaratan. Ini adalah sifat korosif. Atau juga sama, asam sulfat dikenai ke kulit kita menjadi terbakar. Nah, ini juga korosif. Itulah sifat-sifat kimia dari suatu materi atau suatu zat. Demikianlah pembelajaran kita tentang partikel, penyusun benda, dan makhluk hidup. Sebelum kalian menutupi pelajaran ini, kalian silakan menonton YouTube tentang uji nyala api pada berbagai zat. Selanjutnya, barulah kalian mengisi Google Form yang Ibu berikan ini sebagai tugas. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.